Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Samna dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika. Apa itu etika? Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selanjutnya, ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Maksudnya, etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika juga sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Contohnya, membunuh dan merampas hak milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral, apapun itu alasannya. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Maksudnya, etika akan tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Contohnya, apabila ada individu yang mencuri, meskipun tak diketahui orang lain, tetap saja itu merupakan tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Maksudnya, etika ini cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika ini sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Selanjutnya, macam-macam etika. Etika berdasarkan jenisnya. Yang pertama, etika normatif. Etika normatif ini suatu jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah suatu jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya ada dua jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Etika berdasarkan lingkungannya. Ada dua jenis etika berdasarkan lingkungannya, yaitu etika individual dan etika sosial. Menurut dari etika individual ini merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial ini merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan jenis dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Selanjutnya, etika berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya, ada dua jenis etika, di antaranya etika teologis dan etika filosofis. Yang pertama, etika teologis. Etika teologis ini merupakan etika yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tersebut.
Yang kedua, etika filosofis. Etika filosofis ini merupakan jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi etika. Etika memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat majemuk. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang keenam, fungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat etika. Ada beberapa manfaat etika. Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara baik dan buruk. Yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap yang kritis. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Yang kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuai dengan peraturan. Yang keenam, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Yang ketujuh, etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Nah, kesimpulan mengenai etika-etika tersebut adalah etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tanamkan dalam diri etika yang baik agar berhubungan antar sesama berlangsung baik pula. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai etika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.